Saudara, pemerintah Indonesia terus menggali informasi soal kondisi para WNI yang ditangkap tentara Israel saat berada di kapal Global Sumut Flotilla di tengah terbatasnya akses komunikasi dengan pihak Israel. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan pihak Yordania dan Turki untuk memastikan kondisi WNI yang ditahan oleh Israel saat berada di kapal Global Sumut Flotilla. Hingga kini informasi kondisi para WNI masih sulit diperoleh karena terbatasnya akses komunikasi. Indonesia juga terus berkoordinasi dengan negara-negara sahabat yang warganya mengalami kejadian serupa, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Memastikan bahwa warga negara kita diperlakukan dengan baik, kemudian diproses secepat-cepatnya untuk segera bisa kembali, untuk bisa dideportasi ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, yang 1.0 juga dulu waktu itu terjadi seperti itu, deportasi, itu tidak ada salah. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan, gitu kan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaannya diintercept karena memang mereka melarang, Israel melarang kapal apapun masuk untuk wilayah tersebut. Saudara, pengarah Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI Ahmad Juwaini mengakui 2 WNI lagi ditangkap tentara Israel. Menurut informasi yang diterima GPCI, kapal yang ditumpangi 2 WNI sebenarnya sudah dekat dengan Gaza, akan tetapi tiba-tiba disergap tentara Israel. Sementara itu, aktivis Freedom Flotilla 2010 Surya Fahrizal bilang kesiapan protokol darurat WNI tahun ini jauh lebih siap dibandingkan pengalaman dia dulu, saudara, dalam tragedi Mavi Marmara 2010. Kondisinya bagaimana sekarang? Apa Anda punya informasi terkini soal mereka? Yang paling update justru yang saya ingin sampaikan bahwa beberapa menit yang lalu, lebih tepatnya sih 18.30, kapal Zephyro itu diintercept. Kembali diintercept. Delegasi Indonesia WNI. Ya, jadi sudah 7 jadi sekarang ini. Sudah 7 sekarang. 9 orang, ya sudah 7 jadi yang disandra sekarang ini. Baru 18.30 lalu itu diintercept dan ditahan, dipindahkan penumpangnya semua ke kapal IOF. Ya. Ini yang di kapal Zephyro itu ada atas nama Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu. Ini warga negara Indonesia. Jadi sekarang hanya tinggal 2 warga negara Indonesia, yaitu yang di Kasri Sadabad, di kapal Kasri Sadabad. Itu ada nama Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo. Ini juga dua-duanya aktivis kemanusiaan. Ya, padahal itu jaraknya sudah tinggal 117 nautical miles atau 14 jam perjalanan lagi sampai di pantai Gaza sebenarnya. Oh, sudah lumayan dekat ya. Sampai mendarat di pantai Gaza, ya. Jadi mohon maaf, ini berarti berbeda dengan penangkapan yang pertama di perairan Siprus, ini berarti sudah dekat lagi ke Gaza ya? Betul. Jadi kan ada selisih lebih dari 24 jam ya antara grup pertama, katakanlah yang 5 orang itu ditangkap, dengan yang sekarang ini sudah berjarak sekitar 24 jam lebih. Dan bahkan sebenarnya kita mengira seperti tidak terlacak gitu, karena kapal Zephyro itu sempat membuat arah yang melambung gitu dari jalur normal sebenarnya. Jadi terakhir ini memang sejak mulai tadi siang mulai membelok lagi ke arah normal karena harus mendekati Gaza lagi gitu. Tapi rupanya ya Israel, pasukan Israel terus memantau dan akhirnya menangkap gitu. Dan saya lihat memang mereka sebelum menaiki kapal pelatihannya untuk menghadapi potensi menghadapi intercept seperti ini memang sangat siap dari segi fisik, psikis, sampai sikap dalam menghadapi tentara Israelnya, dan upaya-upaya seperti ancaman-ancaman psikologis dan pilihan-pilihan legal yang mungkin akan dipaksakan sama aktivis ketika ditahan. Mereka lebih siap dibandingkan yang saya dulu. Emang 2010 walaupun bukan berarti bondo nekat gitu ya, tapi emang kita waktu itu kita nggak ada arahan untuk seperti melakukan pasif
ini sekarang kalau yang saya dengar ini mereka melakukan apa sikap untuk aktivisme yang pasif gitu ya. Jadi mereka Oke. tidak menghindari kontak fisik ataupun kontak mata gitu untuk membuat supaya Israel tuh nggak bisa ada legitimasi untuk menyerang mereka. Oke. Saudara, 9 WNI yang ditangkap militer Israel hingga kini belum dibebaskan. Keluarga berharap semua WNI dalam kondisi baik dan segera bisa kembali ke tanah air. Kini kami sudah terhubung dengan Hani Hanifah, orang tua jurnalis Foto Republika atau di Badai atau ODI, salah satu WNI yang ikut ditangkap militer Israel. Selamat siang Bu Hani dengan Bella di studio. Dan Bu Hani, bisa dijelaskan awal keberangkatan Mas ODI untuk ikut dalam misi flotila ke Gaza ini, Bu? Ya, pertama Odi berangkat ke Marmaris itu karena tugas jurnalistiknya ya dari kantor Republika bersama salah satu rekannya. Jadi itu awal keberangkatan ke Turki. Di perjalanannya itu awalnya sih tidak ada rencana lanjut berlayar ke Gaza ya. Jadi cukup meliput kegiatan dari Sumud Flotilla ini. Tapi di beberapa hari sebelum keberangkatan, sebelum tanggal 14 itu, Odi sempat minta izin dan kita berbincang lama ya, berdiskusi, kemudian chattingan, telepon, macam-macam. Dalam rangka ya minta izin kalau seandainya Odi kemungkinan besar lanjut ke mengiringi kapal bantuan ke Gaza. Ibu, dalam perbincangan itu apa Sampai saja yang akhirnya biasanya sih laporan harian gitu. Kalau Odi nyampe di sini kegiatan dia gitu apa itu sebelum berangkat. Dan sebelum berangkat kan minta izin dia ya, boleh nggak berangkat ke Gaza. Nah kita sebelum saya mengiyakan, saya diskusi dulu sama Odi. Saya menanyakan apa resikonya gitu ya, terus di lapangan itu seperti apa, kesiapan termasuk kesiapan mental Odi itu ditanyakan. Lalu dari semua perbincangan, dari semua teleponan kita, ya saya bisa menangkap bahwa kalau dalam tanda kutip giroh, di samping giroh personal dan spiritual mungkin itu kuat, di samping segi profesionalnya ya, dia kan jurnalis fotografi, mungkin seperti yang Ibu Bella rasakan, bagaimana sih apa sih passion dari seorang jurnalis, pasti kan ingin langsung gitu ya, langsung menyaksikan secara langsung, secara live, tidak transfer dari orang lain gitu, berita dari langsung yang dia dapatkan gitu di lapangan. Itu mungkin passion yang sama-sama kita tahu ya. Nah, saya juga bisa menangkap dari keinginan itu dari Odi. Sampai akhirnya bukan dengan berat hati sih, dengan lapang dada gitu ya. Saya juga dibesarkan sama Odi. Akhirnya saya bisa mengizinkan Odi berangkat. Nah, sampai berangkat itu tanggal 14, mulai berlayar itu tanggal 14 Mei ya. Nah, setelah berangkat itu juga kita masih kontak-kontak sama, setiap hari dia laporan pergantian shift atau nyampe di pelabuhan mana atau lepas jangkar dulu di mana gitu ya. Karena kenapa lepas jangkar? Karena ada kendala. Pernah dia melaporkan lepas jangkar di Yunani. Kenapa? Karena perlu perbaikan layar dan cek mesin katanya gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian lanjut ya dari Yunani menuju Siprus, Antalya, Siprus. Nah, terakhir tanggal 12 itu siang, dia melaporkan bahwa Odi sudah nyampe di perairan internasional. Jadi sebenarnya ya tadi seperti yang sudah disebutkan ya beberapa sumber, bahwa
di perairan itu sebenarnya udah dekat menuju Gaza sebenarnya. Jadi tapi itu yang terakhir, dan ini masih mengabarkan bahwa kondisinya aman, kapal masih melaju. Nah, itu jam 12.19 itu udah komunikasi terhenti, checklist 1 WA-nya sampai hari ini ya kita udah lost kontak, tidak bisa berhubungan. Itu yang terakhir. Itu hubungan dengan Odi ya, dengan Odi. Sampai kita mendapatkan kabar, kalau melihat dari sosmed sih ya, memang ada beberapa kapal yang lebih dulu tertangkap sebelum kapal Odi. Jadi kita standby ya mau tidak mau kita soal menunggu ininya aja. Hanya soal menunggu saja gitu, karena resiko ini sudah ditekankan sama sekali oleh Odi bahwa ya kemungkinan kecil kita bisa nyampe ke Gaza. Tapi resiko terburuknya adalah ditangkap. Dia membesarkan hati saya ya bahwa ketika ditangkap pun tidak ada tindakan kekerasan yang dialami oleh para tahanan atau yang ditahan oleh tentara Israel gitu. Itu yang membesarkan rada membesarkan hati saya ya. Nah itu jadi saya dapat kabar penangkapan itu Senin malam ya 9:30 langsung dari SC Global Sumut Flotilla. Bu Hani, lalu informasi yang diterima, yang Ibu terima terkait dugaan penculikan atau penahanan Mas Odi dan WNI lainnya tuh seperti apa Bu ketika Ibu menerima informasi itu? Saya tidak menerima atau tidak menerima informasi-informasi atau tidak menelan informasi-informasi lain selain dari Republika dan Global Sumut ya, SC Global Sumut, karena untuk itu meminimalisasi kerisauan ya dan kekhawatiran. Jadi saya benar-benar menunggu dan menerima informasi atau berita dari dua lembaga itu. Jadi alhamdulillah ketika ada berita penangkapan itu, pihak Republika gerak cepat, begitu juga SC Sumut Flotilla, responnya yang sangat cepat dan positif, mengabarkan kita sambil menenangkan. Jadi berita atau informasi yang disebar ke kita itu benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan dan valid gitu. Sejauh ini informasi yang kita dapat tidak membuat kita tambah panik gitu ya. Jadi informasinya relatif yang cukup menenangkan. Terima kasih sekali ya atas kerja kerasnya ya dan respon positifnya itu. Jadi walaupun ada pemberitaan, memang pemberitaan ketika penangkapan itu sungguh menyakitkan ya dan menyedihkan lah gitu ya, menyedihkan. Tapi kita sudah tahu resikonya, kemudian ada pemberitaan yang berita-berita atau informasi-informasi yang kita bisa tangkap ya. Jadi nggak terlalu, maksudnya ya kita tetap menunggu kabar baik ya, harap-harap cemas tapi terus kabar baik yang terus kita tunggu gitu. Bu Hani, terakhir berkomunikasi dengan pihak Republika atau juga Global Sumut Flotilla terkait dengan kondisi dari Mas Odi, kapan Ibu dan bagaimana kondisi Mas Odi? Sampai hari ini ya, sampai hari masih aktif kita berhubungan. Waktu ada informasi bahwa ketika seluruh tahanan itu sudah dipindahkan dari tahanan laut ke darat, nah itu kita dapat juga. Jadi juga agak tenang gitu kan, waktu ditahan tuh
diintercept, kemudian ditahan. Itu semua relawan yang tertangkap itu ditahan di penjaranya kargo militer Israel. Itu berapa, 1 hari mungkin ya, 1 hari kemudian kita ada kabar, atau 2 hari kemudian kita ada kabar dari Sumut Flotilla bahwa dan dari Republika juga, bahwa tahanan yang kemarin ditahan di perairan sudah dipindah ke tahanan darat. Ya, walaupun tempatnya di mana itu saya masih spekulatif juga ya. Jadi sampai ini mungkin kalau di berita yang menyebar sekarang ada di Ashdod atau di manalah gitu. Saya tidak terlalu concern dengan itu ya. Yang penting saya tanyakan kondisi fisiknya gitu ke Republika ini. Memang mereka juga tidak pasti betul ya, belum pasti betul bagaimana kondisi relawan secara fisik, apakah seperti dengan seperti yang diberitakan yang sekarang berseliweran itu, atau ya dicari-cari juga sosok-sosok anak saya gitu, sosok-sosok ada dari WNI juga nggak kelihatan gitu ya, belum kelihatan, dan mudah-mudahan tidak ada. Jadi ya kita berhusnudon aja bahwa relawan-relawan atau tahanan-tahanan Israel yang sekarang dipindah ke daratan itu mudah-mudahan fisiknya masih aman ya. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh aktivis yang 2010, aktivis yang sekarang atau relawan yang sekarang berangkat itu relatif lebih siap secara fisik, dan SOP-nya juga udah mereka pahami betul gitu. Jadi mudah-mudahan mereka berpegang teguh pada SOP itu dan tertib ya, dengan disiplin dengan ketentuan yang sudah ditentukan gitu. Terakhir Ibu, maaf saya potong, harapan Ibu apa Bu? Singkat saja. Nggak kedengaran. Bu Hani, harapan terakhir Ibu untuk situasi dan terutama Mas Odi dan juga WNI kita yang di sana, Ibu? Ya, melalui media massa termasuk Kompas TV ini, saya mungkin mudah-mudahan bisa mewakili dari seluruh keluarga relawan yang tertangkap. Saya berharap media bisa menjadi mediator keinginan kita untuk menyampaikan kepada pemerintah atau kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yang berkompetensi, yang berkapasitas untuk mengurus warga negaranya ya sampai tuntas gitu, membantu baik materi maupun imateri, terutama kalau kita kan di sini ya jauh gitu, kemudian mengandalkan hanya dari berita media sosial, maka mohon menjaga pernyataan-pernyataannya lah supaya tidak membuat sakit hati atau membuat nambah risau dari keluarga yang sudah risau ini gitu. Tolong dijaga, tolong dicerna dulu apa-apa yang mau dinyatakan, karena pernyataan yang di atas, pernyataan-pernyataan bapak-bapak yang punya kewenangan itu sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh pada semuanya, pada kita keluarga yang ditinggalkan, pada korban, mungkin pada kebijakan yang mungkin saja nanti akan diputuskan gitu. Jadi kita berharap pemerintah melakukan apa yang mesti seharusnya dilakukan sesuai dengan kapasitasnya. Baik, dengan jalur yang dimiliki, jalur diplomasi, jalur negosiasi. Nggak usahlah bersembunyi atau dibalik. Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, udah tahu semua itu gitu ya. Tapi setidaknya tunjukkanlah sikap atau empati bahwa
kita bisa melakukan semaksimal mungkin dengan kapasitas yang kita punya, dengan kompetensi yang kita punya gitu, dengan kekuasaan, dengan kewenangan yang kita punya, itu mungkin sedikit banyak akan bisa membantu kita ya, walaupun ya itu sangat membantu dan itu akan sangat berpengaruh. Baik Bu Hani. Pada keputusan nanti gitu. Baik Bu Terima Hani. kasih. Selain itu juga terima kasih pada pemerintah dan pihak Menlu yang sudah bergerak dan pada lembaga-lembaga non pemerintah juga yang gerak cepat ya. Baik. Itu kita rasakan ada pengaruhnya gitu ya. Terima Baik, Bu kasih, Hani. mudah-mudahan sehat semua. Kita juga berdoa Bu Relawan-relawan Hani. cepat dikembalikan dengan tanpa kurang suatu apapun, fisik sehat, mental juga terjaga. Semuanya beres. Baik Bu Selesai. Hani, kita berharap juga keluarga, terutama Bu Hani keluarga dan juga keluarga-keluarga dari WNI lain juga bersabar dan juga tetap sehat. Kita berharap juga para WNI kita ini segera kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih atas kesempatannya. Kompas TV mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hani Hanifah, orang tua dari jurnalis Foto Republika Todi Badai atau yang biasa disebut atau disapa Mas Odi. Selamat beraktivitas kembali Bu Hani.